Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua di rumah baik-baik ya. Jaga kesehatan terus, jangan sampai adik-adik semua sakit. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan nih. Nah kakak mau tanya, siapa di sini yang semangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangan. Nah adik-adik, kita semua mau mempunyai semangat yang kuat, semangat yang lebih untuk memuji nama Tuhan. Kita mau terus bersuka cita untuk memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus itu udah baik kepada kita. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik udah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Yuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita saat ini akan memuji nama Tuhan. Apa yo? Ada yang bisa tebak? Nah, kakak kasih tahu. Kita memuji nama Tuhan. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Nah, adik-adik tahu semua lagu itu? Pasti tahu dong. Itu lagu udah familiar banget, ya kan? Nah, adik-adik kita tahu semua bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sampai Dia rela untuk mengorbankan nyawanya untuk kita. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan sudah waktunya untuk membalas bukti kasih Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita membalas kasihnya Tuhan kepada kita? Yaitu kita bisa yang pertama rajin untuk mengikuti ibadah. Kok adik-adik sekarang rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Terus kalau misalnya untuk di sekolah rajin mengerjakan tugas. Nah itu termasuk salah satu bukti dari kita membalas kebaikan Tuhan, membalas kasih Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, tapi ada satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kasihnya Tuhan kepada kita, yaitu apa? Yaitu kita mau peduli kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk mengasihi mereka. Karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Jadi, kita mau mengutamakan orang lain itu sama kayak mengutamakan diri kita. Kita mau mengasihi sesama kita itu seperti kita mengasihi diri kita. Nah, makanya dari itu kita mau belajar untuk mengutamakan orang lain terlebih dahulu terus baru kita. Karena berbuat kebaikan itu tiada habisnya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan K-A-S-I-H. Kasih
sudah memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita masih mau tetap memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dalam Yesus kita bersaudara, karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus kita itu bersaudara. Yuk kita memuji nama Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kita udah memuji nama Tuhan nih. Nah, kakak tuh dengar katanya ada yang mau mempersembahkan pujian. Yuk, kita langsung aja mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, dari adik kita, oke? Selamat mendengarkan. Oke adik-adik, gimana nih? Adik-adik udah mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, dari adik Rahel. Nah, kakak harap adik-adik semua mempunyai keberanian ya, seperti teman kita nih, si Rahel, mau menyanyi, mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Kakak tunggu nih teman-teman yang lainnya, oke? Nah, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam di dalam hati kita dan dapat kita pergunakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau gitu kita memuji nama Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Hatiku untuk firman-Mu.
kita mau bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aduh, aku lapar nih. Mana nggak ada makanan lagi. Aduh, lapar. Risa, kamu kenapa? Aku lapar, Kak. Tadi kakak dari warung kakak beli wafer. Nih, satu buat kamu. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Yuk kita makan bareng. Enak ya, Kak. Iya. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita melihat ya tayangan dari kedua teman kita, Raquel dan Risa. Di mana Raquel sebagai kakak, dia belajar berbagi pada adiknya yang sedang kelaparan adik-adik. Ya, tadi si Risa lagi lapar, tiba-tiba kakaknya Raquel karena dia punya makanan lebih, dia mau berbagi dengan adiknya. Sebenarnya Raquel bisa aja makanannya dia makan sendiri ya, tapi karena dia mengasihi adiknya, dia mau berbagi. Wah, apa yang dilakukan Raquel itu baik ya adik-adik ya. Raquel hebat karena dia mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, sehingga dia mau berbagi dengan adiknya ya, dia mengasihi adiknya. Nah, adik-adik, kakak jadi teringat nih dengan kisah cerita di Alkitab bahwa ada seorang anak juga yang dia mau berbagi dengan orang lain. Dia tidak mengutamakan kepentingannya sendiri, tapi dia mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, anak ini waktu itu dia dengar bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Ya, waktu dia tahu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, nah dia mau pergi, dia mau dengar apa yang Tuhan ajarkan. Sama seperti saat ini yang adik-adik lakukan, sedang mendengarkan firman Tuhan. Waktu dia mau pergi, dia dibekali oleh mamahnya, ya, dibekali makanan oleh mamahnya. Dia pergi dengan sukacita, ya. Sampai di tempat dia dengerin Tuhan Yesus mengajar dengan baik. Hari menjelang malam adik-adik, tidak terasa menjelang malam, ya. Nah, waktu sudah menjelang malam, pasti orang-orang yang ada di situ merasa lapar adik-adik, ya kan, kelaparan. Dan salah satu murid Yesus datang kepada Yesus, ya. Apa yang dikatakan oleh murid Yesus di Matius 14 ayatnya yang ke-15 berkata seperti ini, ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, salah satu muridnya ini Filipus, dia bilang sama Yesus seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Tapi Yesus berkata kepada muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, di dalam Yohanes 6 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, ya, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Adik-adik, kalau zaman sekarang saat ini toko roti banyak ya adik-adik ya, di mana-mana ada toko roti ya. Tapi kalau tiba-tiba saat ini kita perlu mau kasih makan untuk 5.000 orang, ini baru laki-laki aja ya, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Coba adik-adik bayangkan, harus cari berapa toko roti, ya kan? Dengan memerlukan ribuan roti sebanyak itu, ya.
kalaupun kita bisa mendapatkan sampai 5.000 atau lebih, itu kita harus pesan sebelumnya, ya kan? Nah, di zaman itu harus cari kemana? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada muridnya, ya, untuk menguji iman mereka, adik-adik. Karena Tuhan sebetulnya bisa saja kasih makan beribu-ribu orang. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi Tuhan Yesus mau supaya muridnya ini punya iman percaya kepada Tuhan, ya. Untuk dia juga mereka murid-muridnya berusaha, ya, adik-adik. Nah, salah satu murid Yesus bernama Andreas, dia mendapatkan seorang anak yang tadi tuh adik-adik, yang dia pergi bawa bekal, ya, dari rumah, dikasih mamahnya bawa bekal. Anak ini membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Ya, adik-adik. Adik-adik, kita mau belajar dari anak ini. Anak ini punya bekal makanan, 5 roti dan 2 ikan. Ya, tapi anak ini mau loh memberikan bekal makanannya itu kepada salah satu murid Yesus, yaitu Andreas, ya. Anak ini tidak pelit. Mungkin selama waktu Yesus mengajar, dia dengar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang untuk kita punya belas kasih, mau berbagi, mau memberi, dan mau mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, untuk tidak egois. Adik-adik bayangkan, kalau anak biasanya kalau ada makanan atau ada mainan, ya, diminta, kadang-kadang kan nggak mau gitu, ya, nggak mau berbagi. Memang berat ya adik-adik, ya, kalau kita punya makanan lebih, sebenarnya kita mau nih, termasuk kita harus bagi, aku jadi berkurang deh makanannya. Atau kita punya mainan, ya, kita harus sharing gitu sama teman, main sama-sama, padahal kita suka mainan ini, terus teman kita mau juga gitu, ya. Kadang-kadang kita berat hati, atau kita mau berbagi mainan kita, apalagi, ya kan, kita punya mainan lebih, tapi kita harus kasih teman kita yang nggak punya mainan. Wah, mungkin berat ya adik-adik, ya. Tapi dari sini kita mau belajar, anak ini tidak pelit. Dia mau mengutamakan kepentingan orang lain. 5 roti dan 2 ikan yang dia bawa tadi, dia kasih. Om Andreas, kira-kira seperti itu, ya. Nih, saya punya makanan, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Andreas mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi Andreas juga berpikir, mana mungkin ya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa kasih banyak makan ribuan orang seperti ini. Wah, mana cukup. 5 bisa kasih makan 1 atau 2 orang, itu pun tidak kenyang, ya adik-adik, ya. Tapi Andreas kasih kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan ambil 5 roti dan 2 ikan tersebut, dan Tuhan berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga atas makanan yang ada. Wah, di saat Tuhan berdoa mengucap syukur, mukjizat terjadi adik-adik. Di mana tadi cuma 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi banyak. Wah, Tuhan Yesus hebat. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus hebat. Sehingga 5 roti dan 2 ikan tadi bisa kasih makan 5.000 orang, ya, bahkan lebih. Nah, mereka akhirnya makan. Wah, mereka bisa makan puas adik-adik sampai perut mereka kenyang. Wah, ya, murid-murid membagikannya, memberikan makanan kepada ribuan orang tersebut. Akhirnya dikumpulin, masih ada sisa dikumpulin. Sisa berapa adik-adik? Sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Wah, adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus. Dengan 5 roti dan 2 ikan, masih sisa lagi. Adik-adik masih ingat lagunya? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya adik-adik, Tuhan kita hebat, ya. Tuhan tidak egois. Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, tapi Dia mengutamakan kepentingan orang banyak yang lapar itu.
Terlebih anak yang tadi, dia juga belajar karena dia sudah mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Dia terapkan dalam hidupnya, ya, dia tidak pelit, dia mau belajar berbagi, mengutamakan orang lain sehingga dia mau kasih makanannya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar untuk kita tidak egois, ya adik-adik. Kalau adik-adik merasa, aduh Kak, berat nih, masa kita harus mengutamakan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri? Kayak berat banget nih Kak. Nah, adik-adik belajar seperti anak tadi, ya. Anak tadi menyerahkan semuanya makanannya kepada Tuhan. Nah, di saat kita mungkin merasa terbeban gitu ya, aduh, saya terbeban nih gitu ya, mau menolong teman saya yang sedang kesusahan atau yang tadi sedang kelaparan gitu ya. Tapi gimana ya, berat hati gitu mengutamakan kepentingan orang lain. Adik-adik belajar seperti anak tadi, dia belajar berserah kepada Tuhan. Nah, minta pertolongan pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, di saat adik-adik berserah kepada Tuhan, pasti ada kuasa. Tuhan pasti tolong adik-adik sehingga adik-adik mampu melakukannya, ya. Dan adik-adik pasti dengan sukacita bisa memberkati orang lain. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau belajar sama-sama ya, untuk kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kita mau belajar mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Untuk kita tidak egois ya. Minta tuntunan Tuhan, pasti kita sanggup melakukannya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang tidak egois, yang mementingkan diri sendiri, tapi kami mau belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, untuk kami peka Tuhan kepada sekeliling kami, mungkin teman kami, saudara kami, siapapun itu Tuhan, untuk kami mau mengasihi mereka, mau saling berbagi Tuhan, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita kali ini terambil dari Filipi 2 ayat 4. Ayo cepat, dibuka Alkitabnya, cari Filipi 2 ayat 4. Sudah ketemu? Yang di sana sudah ketemu? Oke, sudah sama-sama. Yuk kita baca sama-sama dan ikuti gerakan kakak. Oke, ayat hafalan kita terambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana? Mudah? Oke, sekali lagi ya. Ayat hafalan kita terambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana? Mudah kan? Mudah dong, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Oke? Sampai jumpa di ayat hafalan kita minggu berikutnya. Shalom. Oke, kita udah di penghujung ibadah nih. Nah, gimana nih firman Tuhan yang adik-adik dengar? Sangat memberkati kita semua ya. Nah, kakak harap adik-adik tadi tuh mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Nah, kita telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, pada hari ini kita telah usai melaksanakan ibadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin rajin untuk mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar pada hari ini, firman-Mu yang telah kami simpan dalam hati kami Tuhan, dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, hari ini aku membacakan ayat hafalan. Amsal 17 ayat 17. Seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Amin. Amsal Amsal 17 ayat 17. 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seseorang saudara dalam kesukaran. Shalom, selamat sore teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amsal 17 ayat 17. Lihat, Mama. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin.